Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam pembahasan kita. Dan di bulan terakhir ini saya akan menyelesaikan seluruh pembahasan tentang 33 hal dahsyat tentang salib. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menangis ketika saya mengingat bagaimana Tuhan menuntun gereja kita untuk membahas tentang salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita selalu mempersiapkan program-program khotbah minggu itu 3, 4, sampai 5 tahun ke depan. Sampai 5 tahun ke depan dari tahun 2020 kita sudah memprogramkan bagaimana pengarahan dan bagaimana makanan rohani buat jemaat Tuhan dipersiapkan. Karena gereja kita tidak percaya pada hal-hal yang mendadak. Saya percaya Roh Kudus adalah Allah yang memprogramkan segala sesuatu dengan dahsyat dan luar biasa. Kita berdoa betul, minta tuntunan Roh Kudus, minta bimbingan Roh Kudus, apa yang kira-kira Tuhan sedang siapkan buat gereja Tuhan 5 tahun ke depan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sama sekali tidak tahu 2020 akan terjadi sesuatu yang berat. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa kemuliaan Tuhan. I know ada sesuatu yang harus dihadapi oleh orang percaya. Karena Tuhan bicara, sampaikan tentang salib, sampaikan tentang salib, sampaikan tentang salib. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa. Sementara kita bergumul dengan pandemi COVID-19, kita terus dikuatkan, kita terus dimampukan dengan pembahasan tentang 33 hal dahsyat tentang salib. Sehingga kita gak punya waktu untuk mikirin COVID. Yang kita pikirkan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan luar biasanya salib Kristus. Haleluya. Nah, hari ini dalam pembahasan kita sedang mau bahas tentang salib adalah dasar iman. Haleluya. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dan inilah pembahasan kita dalam pembahasan ke-31. Dan berarti 32 minggu berturut-turut sudah terus kita bahas tentang salib. Dan hari ini kita bahas tentang salib adalah dasar iman. Wow, haleluya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan. Dengar, iya kan? Itu tugas kita. Jadi kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya stres, saya hanya mau ingatkan buat saudara, itu karena sudah tidak taat pada firman. Firman bilang, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, selama ini persoalan kita adalah ada beban, ada dosa yang merintangi hidup kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, persoalannya sekarang bahwa kalau kita nggak bebas, nggak merdeka, itu bukan karena Tuhan tidak membebaskan kita. Karena urusan membebaskan kita, Alkitab jelas bilang, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Tetapi sekarang persoalannya adalah ada tanggung jawab yang Tuhan minta tugas kita. Dan apa tanggung jawab dan yang Tuhan minta? Yaitu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang persoalannya kita masih membiarkan beban dan dosa merintangi kita. Dan kalau kita biarkan beban dan dosa merintangi kita, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terjadilah hidup kita berat, hidup kita tertekan. Lalu kita bingung kenapa Tuhan tidak mengangkat semuanya dari kayu salib. Bukan Tuhan tidak mengangkatnya, kitanya yang tetap mau biarkan beban dan dosa itu merintangi kita. Hari ini waktu saudara menerima perjamuan suci, pastikan saudara ambil otoritas untuk berkata, semua beban dan dosa yang merintangi hidup saya lepaskan, saya tanggalkan. Karena saya tahu salib Kristus segala-galanya. Setuju katakan amin. Ini katakan semuanya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita ada perlombaan. Makanya kadang kalau saudara berpikir, kok hidup Kristen berat ya, kok hidup Kristen kok begini ya, kok hidup Kristen begini ya. Saudara, karena Tuhan begitu menghargai kita. Saudara, orang berjuang mati-matian untuk jadi atlet nasional. Perlombaan bukan sesuatu yang menyakitkan. Memang mendatangkan keringat, memang harus membuat latihan yang keras. Tapi perlombaan bukan sesuatu yang menakutkan.
Perlombaanlah sebuah kebanggaan. Kalau orang dipercaya bisa masuk Asian Games, orang bisa dipercaya masuk Olimpiade, bahkan hanya diizinkan masuk ke PON, kitanya bahagia betul. Wih, anak saya lolos untuk seleksi PON, ya kan? Wih, saya puji Tuhan lolos. Sebagai hamba Tuhan, saya sering minta para atlet datang dan minta doa. Lalu berkata, pendeta doakan supaya saya lolos dalam seleksi, supaya saya bisa dikirim untuk PON mewakili daerah saya bisa dikirim Asian Games mewakili Indonesia, saya bisa dikirim SEA Games, Asian Games, atau Olimpiade. Karena itu kebanggaan tersendiri. Nah, selalu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bilang perlombaan, tapi kita bilang tekanan, kita bilang tantangan, bahkan kita bilang pergumulan. Kalau udah dengar pergumulan, itu kayaknya bergumul gimana gitu. Saudara yang kasih dalam perlombaan, berarti kebanggaan. Kalau Tuhan izinkan, harus kita jalani dengan tekun. Tekun itu artinya tetap sabar. Tekun itu artinya tetap sukacita. Tekun itu artinya menyadari bahwa kalau Tuhan percayakan ini, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Dengan lain kata, kalau mata kita tertuju pada berkat, mata kita tertuju pada perasaan, mata kita tertuju pada kesenangan duniawi, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak akan kuat. Tetapi mata kita, syaratnya jelas, harus tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Wow, haleluya. Iya kan? Dikatakan apa? Malah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa hanya dengan kepintaran kita sendiri, dengan logika sendiri, dengan kemampuan teologi sendiri, nggak bisa. Karena ini dikatakan memimpin kita dalam iman. Yesus tidak pimpin kita dalam kemampuan teologi yang hebat, tapi Yesus pimpin kita dalam iman. Dan dikatakan apa? Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi iman bukan sekadar asal ada. Iman bukan sekedar asal percaya, tapi iman kita dibawa pada kesempurnaan supaya kita kembali pada segambar serupa dengan Kristus. Dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga dikatakan ingatlah selalu akan dia. Jadi bagaimana kita bisa bertahan kalau kita selalu ingat akan Yesus? Jangan kita ingat si ini nyakitin, si ini ngomongin saya, si ini fitnah. Ini nggak maju-maju, saudara. Tapi kalau kita ingat akan dia, ingat akan Yesus, bahwa Yesus sudah mati buat saya, Yesus berkorban buat saya, Yesus memberi kekuatan buat saya, Yesus memberi sukacita buat saya, Yesus memberi kemenangan buat saya, Yesus mengerjakan perkara-perkara dahsyat buat hidup saya. Itu yang buat kita kuat. Yeeha. Pak, jangan ingat ditipu orang. Bu, jangan ingat disakiti dan dikhianati. Adik-adik muda, jangan ingat diputusin. Justru yang harus kita ingat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dikatakan selanjutnya, ingatlah selalu akan dia yang tekun, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau yang kita ingat hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang melukai, itu yang membuat kita lemah dan putus asa. Tapi kalau kita ingat akan Yesus, kita ingat pengorbanan, kita ingat kasihnya, kita ingat kuasanya, itu yang membuat kita berani dan tetap maju dalam kasih Tuhan. Haleluya. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Betul berat, betul ada tekanan, tetapi tidak sampai mencucurkan darah, kata Alkitab. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah kamu anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah kamu putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan, haleluya, menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita diizinkan menghadapi tantangan, kita diizinkan menghadapi masalah, kita diizinkan menghadapi pergumulan, kita diakui, kita dihargai, kita dipercaya sebagai anak. Haleluya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya anak Yesus. Wih, saudaraku, sudah menatap saya dan berkata saya anak Medan, benar? Iya, engkau anak Medan yang juga anak Yesus, iya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan bilang saya anak broken home, jangan bilang saya anak yang disakiti, jangan bilang saya anak yang dilukai, tetapi hari ini bilang saya anak Tuhan Yesus.
yang dikasihi, dihargai, diberkati, dididik, supaya makin hari makin sempurna dalam kemuliaan yang sudah katakan amin. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, kamu bebas dari penderitaan, kamu bebas dari aniaya, kamu bebas dari masalah yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak. Tetapi anak-anak gampangan, atau terjemahan lainnya bilang anak-anak pungut, saudara. We are not anak pungut. Amin. Kita adalah anak-anak kerajaan yang dilatih, dididik, didewasakan, dibina, dan dijadikan layak untuk memerintah bersama Kristus dalam kemuliaan yang sejak katakan amin. Nah, saudara perhatikan, saya catat di sini hidup Kristen bukan dimulai sekadar dari baptisan, meskipun I know baptism is a must. Kalau kita sudah bertobat, kita harus memberi diri dan dibaptis, kata Alkitab. Bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Itu adalah pesan yang luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas seorang yang bertobat, ya kan, dia harus melanjutkan pertobatannya dengan apa? Dengan baptisan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya sudah dibaptis waktu saya kecil. Pertanyaan saya, saudara sudah bertobat belum? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak mau ikuti sekedar aturan gereja, kita mau ikuti firman Allah. Firman Allah bilang bertobat. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah saya jumpai ada perintah atau praktek baptisan untuk anak-anak. Ya tapi kan sejarahnya, saya tidak bicara sejarah, saya bicara Alkitab. Kita tidak diselamatkan karena sejarah, kita diselamatkan karena firman Tuhan, saudara-saudara. Kenapa kita mau bantah firman Tuhan demi begini, demi begini, demi begini? Saudara, gue kasih dalam Tuhan, pegang firman Tuhan, gak mungkin salah. Ada yang bilang, ya tapi kalau begitu ya kita dibaptis di Sungai Yordan. Bodoh, saudara-saudara. Itu pernyataan yang sangat bodoh. Alkitab tidak pernah bilang kamu harus dibaptis di Sungai Yordan. Alkitab bilang bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Alkitab tidak pernah berkata berilah dirimu dan anak-anakmu dibaptis. Itu hanya dorongan keyakinan orang tua. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, jadi baptisan anak-anak salah. Bukan salah. Tetapi buat saya itu adalah penyerahan anak. Karena iman orang tua menyerahkan anaknya, itu penyerahan anak. Dan itu bagus, saudara. Tetapi itu bukan berarti setelah kita dewasa, kita tidak harus mengikuti firman Tuhan. Kita tetap harus mengikuti firman Tuhan. Ada yang bilang, oh kalau begitu mempermainkan baptisan. Tidak mempermainkan baptisan. Karena anak-anak waktu dibaptis, itu bukan baptisan. Itu penyerahan anak. Karena iman orang tua yang menyerahkan anaknya. Jadi itu tidak salah. Tetapi konsepnya di hadapan Tuhan itu hanyalah penyerahan anak. Tetapi setelah kita dewasa, maka kita harus mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Ya tapi saya mengambil keputusan untuk berdiri di Marguru Marlua atau di Sidi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab juga tidak pernah ngomong Sidi. Betul, kita harus bertobat dan belajar. Iya kan? Bertobat, belajar, baru kemudian dibaptiskan. Jangan dibalik-balik, saudara-saudara. Dibaptiskan dulu, belajar dulu, iya kan? Baru kemudian bertobat. Nggak bisa, saudara-saudara, iya kan? Jadi dari sini kembali kita back to the word of God. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap orang dibaptis pasti diselamatkan? Enggak juga. Kalau begitu kenapa kita dibaptis? Karena kita mau taat pada firman Tuhan. Jadi bukan baptisan yang menyelamatkan, tapi orang yang bertobat harus menyerahkan diri dibaptis. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kekristenan bukan dimulai ketika seorang dibaptis. Ada banyak orang yang dibaptis tapi tetap berzina, tetap jadi istri piaraan, tetap hidup dalam dosa, tetap melakukan hubungan seks sebelum nikah. Jadi hidup Kristen dimulai dari iman. Iya kan? Karena kalau saudara pelajari, klik Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang bisa ke gereja, tanpa iman orang bisa jadi pendeta, tanpa iman orang bisa melayani, tanpa iman orang bisa bersaksi, tanpa iman orang bisa jadi guru sekolah minggu, ya kan? Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, ia harus beriman bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi artinya kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang mengeluh, kita nggak gampang bersungut-sungut, karena kita tahu ada upah. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Makanya orang beriman tidak cepat putus asa. Orang beriman tidak cepat kepahitan. Orang beriman tidak cepat membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja kita mendukung kawan-kawan di Kabupaten Sigi. Betul, mereka bukan dari aliran yang sama dengan kita, Gereja Bethel Indonesia. Mereka adalah dari Gereja Bala Keselamatan. Tetapi apakah berarti kalau kita beda denominasi kita tidak saling memperhatikan?
Kita satu tubuh dalam Kristus. Ketika mereka terluka, kita juga terluka. Tetapi saya bangga melihat mereka yang begitu tak beriman, begitu percaya. Ada orang-orang yang bilang, ya nggak bisa dong, kita cuma mengampuni. Kita juga harus berbuat sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah urusan berbuat sesuatu, urusan pemerintah. Urusan polisi, urusan tentara. Dan polisi dan tentara serius untuk itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat Panglima TNI, kita bersyukur buat Kapolri, kita doakan terus. Supaya hal-hal dahsyat, hal-hal yang bertanggung jawab, hal-hal yang tegas mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai jenderal, baik jenderal TNI maupun jenderal polisi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tugas kita, ya kan, mendoakan. Karena kita berkata, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, jangan kamu mengutuk, tetapi berkatilah. Itulah tugas kita, suka atau nggak suka. Kita anak Tuhan Yesus, diperintahkannya begitu, kita lakukannya begitu. Tetapi Alkitab juga memang bilang, pemerintah itu menyandang pedang. Pembalasan itu hak Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembalasan bukan hak kita. Saya berdoa khusus dan saya mengajak jemaat semuanya setiap hari 2-3 menit berdoa buat terorisme di Indonesia. Supaya terorisme ini berhenti. Karena teroris agamanya adalah iblis. Orang-orang yang terlibat dengan teroris adalah orang-orang yang lihat darah lalu bersorak. Orang-orang yang lihat kematian lalu bangga. Karena buat mereka kematian adalah kemenangan buat kami. Kematian mereka, kehancuran mereka adalah kemenangan. Dan sorak-sorai buat kami. Hatinya dikuasai oleh iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya gereja Tuhan bersatu. Ini waktunya anak-anak Tuhan mengucapkan berkat dan berdoa sungguh-sungguh. Karena Alkitab sudah bilang, anak lelaki yang kelakuannya seperti keledai liar akan memusuhi semua orang. Dan orang semua akan melawan mereka. Dan itu sudah dibuatkan oleh Alkitab. Cerita tentang terorisme yang akan hadir. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab saya juga mengingatkan, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan tetap kuat dan bertindak. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jamin buat kita, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Karena yang maha kuasa memerintahkan pasukan dan malaikatnya untuk menjaga kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya untuk kita berdoa buat teroris, kita berdoa buat Kabupaten Sigi. Karena apa yang terjadi sekarang, teroris agamanya adalah iblis. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan dipermainkan oleh iblis. Dan kita tidak mau biarkan iblis terus berkuasa. Kita lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Itu janji Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya gereja Tuhan bersatu. Ini waktunya gereja Tuhan tidak saling menyalahkan. Ini waktunya gereja Tuhan berlutut di kaki Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi, saudaraku. Hidup tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul hidup ini keras. Betul hidup ini berat. Betul tantangan demi tantangan itu menyakitkan. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian, ada upah. Mereka yang mati sebagai martir, mereka punya tempat yang penuh kemuliaan di sorga. Yang setuju katakan amin. Saudara mau berdoa untuk Kabupaten Sigi? Saudara mau berdoa buat kegerakan teroris? Saudara mau berdoa buat tentara, polisi, intelijen di bangsa ini? Saudara mau berdoa buat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme? Kita berdoa supaya lembaga-lembaga pemerintah ini tegas, berwibawa, dan bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusannya. Doa kita akan mengubahkan nasib satu bangsa. Haleluya. Nah, Roma 14 ayat 23. Jadi jelas, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi hidup Kristen dimulai dari iman. Roma 14 ayat 23 bilang, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara boleh saja beribadah. Saudara boleh saja baptisan, saudara boleh saja ke gereja, saudara boleh saja terlibat pelayanan, tapi tanpa iman. Artinya apa? Saudara beribadah, tapi cari untung. Saudara beribadah, tapi pakai pikiran-pikiran duniawi. Saudara melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi hidup dalam penuh ketakutan, kekhawatiran. Tanpa iman, kata Alkitab, adalah dosa. Ini waktunya anak-anak Tuhan semakin dewasa. Saya bangga dipercayakan Tuhan, baik melalui program Kamu Hebat, membangun komunitas yang luar biasa, maupun sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, maupun menjadi pembina dalam program hari Minggu lawatan Allah di rumah masing-masing. Saya mengerti, tidak semua saudara yang beribadah bersama hari Minggu ini adalah jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saya mengerti saudara dari berbagai gereja, bahkan ada yang hamba-hamba Tuhan kembali ke gereja saudara masing-masing.
Tetapi Tuhan mempercayakan ibadah minggu, mimbar lawatan Allah di rumah masing-masing sebagai kesempatan untuk kita semua saling bergandengan tangan, untuk kita saling menguatkan satu sama lainnya. Apa Tuhan taruh pesan dalam hidup saya bagikan buat setiap saudara, supaya saudara bisa catch the fire, dapat terima api itu untuk berjalan dalam kuasa salib Kristus. Sudah terlampau lama gereja dininabobokan hanya dengan berkat, mujizat, dininabobokan hanya dengan ajaran-ajaran yang menyenangkan hati, dengan spekulasi-spekulasi yang menyakitkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah waktunya gereja Tuhan kembali dibentuk oleh salib, sehingga kita hidup dalam iman. Dan iman menuntun kita pada keberanian, iman menuntun kita pada semangat, iman menuntun kita pada sukacita, dan iman menuntun kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi berjalan sesuai firman Tuhan. Saya juga katakan amin. Roma 1 ayat 17. Jadi ingat ya, segala sesuatu, termasuk pelayanan, termasuk kegiatan-kegiatan rohani, kalau tidak berdasarkan iman, dia adalah dosa, kata Alkitab. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar bukan akan hidup oleh uang. Orang benar bukan hidup oleh mujizat. Orang benar bukan hidup oleh berkat. Betul ada berkat, betul selalu ada mujizat, betul selalu ada kelimpahan yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Ini waktunya. Walaupun kita belum melihat, walaupun yang kita rasa berbeda, tapi iman bersaksi kepada kita bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Janjinya dan ya dan amin. Dan semua yang disingkapkan dalam firman-Nya, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi yang membedakan kita dengan orang dunia, jelas adalah iman. Pertanyaan saya, ada nggak orang Kristen yang mati karena COVID? Ada nggak hamba Tuhan yang mati karena COVID? Ada. Ada nggak orang Kristen yang mati karena aniaya karena pelayanan? Ada. Ada nggak orang Kristen yang ditipu orang? Ada nggak anak-anak Tuhan yang kemudian dihantam oleh badai angin ribut? Ada. Yang korban teroris juga ada. Cuman bedanya kita tetap hidup dalam iman. Orang dunia langsung stres. Orang dunia langsung trauma. Orang dunia langsung terpukul. Orang dunia langsung gak bisa buat apa-apa lagi. Tetapi anak-anak Tuhan tetap melangkah sukacita. Karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yang membedakan kita dengan orang dunia adalah iman kita. Sehingga ketika kita disakiti, kita tetap memberkati. Ketika kita dicurangi, kita tetap mengucapkan berkat buat mereka. Ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang menyakitkan, kita tetap tersenyum dan berkata, bersama Kristus aku cakap menang segala perkara. Saya katakan amin. Berarti kalau sudah tidak ada iman, sudah tidak ada bedanya dengan orang dunia ini. Karena justru yang membedakan kita dengan orang dunia, membedakan kita dengan sekedar agama-agama lain adalah kita hidup dalam iman. Dan iman itu yang akan membuat kita berkenan kepada Allah. Iman itu yang memberikan kekuatan. Iman itu yang akan memberikan kita takut akan Tuhan. Iman itu yang membuat kita terdorong ke hidup suci. Iman itu yang membuat kita tetap pegang salib Kristus. Apapun yang terjadi, saya juga katakan amin. Saya pelajari ada 6 berkat istimewa tentang iman. Yang pertama, iman menentukan sukacita kita. Orang yang beriman, istilah bahasa Jermannya kagak ada matinya. Mungkin sudah menatap saya, kok bahasa Jermannya kayaknya saya suka dengar. Iya, orang yang beriman gak ada matinya. Artinya apa? Dia tetap sukacita dalam segala hal. Kenapa? Karena ia selalu mengingat korban Kristus. Karena matanya selalu tertuju pada Kristus. Karena hatinya tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Dan langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Jadi kalau hidup ini sudah mengeluh terus, hidup ini sudah bersungut-sungut terus, hidup ini sudah khawatir terus, mungkin sudah orang Kristen, tapi buat saya sudah bukan orang beriman. Saudara, ada orang-orang yang dipermainkan oleh setan. Setan merasuk jiwa saudara sehingga saudara tetap khawatir. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang saya katakan yeah. Jadi iman menentukan sukacita kita. Yang kedua, iman menentukan pengharapan kita. Orang-orang yang punya iman percaya betul Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Wanita itu pendarahan 12 tahun. Secara perhitungan logika dia hanya tinggal menuju kematian. Tapi dia bilang apa? Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Artinya apa? Dia punya pengharapan.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, apalagi kita ada di minggu pertama dan sebentar lagi kita juga akan menerima tubuh dan darah Kristus. Pertanyaan saya, saudara masih punya pengharapan kan? Jangan bilang percuma pendeta, saya doa-doa suami saya juga gak bakal berubah. Saya berdoa-doa istri saya juga gak bakal berubah. Saya berdoa-doa juga rumah tangga saya pasti hancur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, stop membiarkan kata-kata setan itu keluar dari mulut kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cukup. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Itu pengharapan. Alkitab berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Haleluya. Yang ketiga, iman menentukan integritas kita. Orang beriman gak suka berbohong. Orang beriman gak suka egois. Orang beriman adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang bekerja dengan jujur. Orang yang bekerja dengan keras. Orang-orang yang bekerja dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia tidak mau bikin malu nama Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau menyebut Kristen tapi engkau berselingkuh, saya beri nama engkau tidak berintegritas. Betul istrimu mungkin tidak tahu. Betul suamimu mungkin tidak tahu. Betul mungkin orang tuamu tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Orang-orang yang hidup dalam iman akan berkata, tidak mungkin aku mengecewakan Tuhan. Tidak mungkin aku melukai hati Tuhan. Karena aku lebih takut sama Tuhan daripada apapun di muka bumi ini. Jadi jelas ya, iman menentukan sukacita kita. Iman menentukan pengharapan kita. Menjadi orang yang terus berkobar-kobar. Karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang ketiga, menentukan integritas kita. Yang keempat, menentukan kerendahan hati kita. Saya kadang-kala aneh. Orang kok udah ke gereja, orang kok sudah mendapat banyak berkat Tuhan, kok bisa sombong gitu. Bisa tengil gitu hidupnya, bisa tinggi hati gitu. Wah, semua karena saya, semua karena kemampuan. Saudaraku, Tuhan Yakov Yesus, selesai kita. Alkitab berkata manusia berusaha dengan kekuatannya, Tuhan dari sorga tertawa atau menertawakan mereka itu. Jangan sombong. Saudara diberkati, amin. Saudara terima banyak mujizat, amin. Saudara diangkat Tuhan dengan jabatan yang luar biasa, haleluya. Tapi bukan berarti engkau bisa seenaknya terhadap siapapun. Jangan sombong. Karena kalau kita bisa ada, sebagaimana kita ada, yang pertama karena Tuhan. Yang kedua karena ada orang tua kita yang merawat kita. Betul mereka tidak sempurna, tetapi mereka berarti dalam hidup kita. Ada guru-guru yang juga mengajar kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kita. Ada sahabat-sahabat, dan sahabat ada dua. Yang pertama sahabat yang baik, dia untuk menguatkan kita. Dan sahabat yang tidak baik, dia untuk melatih kita, mendisiplinkan kita, untuk mengarahkan kita. Sehingga hidup kita hanya sepenuhnya pada janji-janji Tuhan. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang bisa bilang, oh saya bisa hebat karena perjuangan saya sendiri. Bodoh, saudara dipermainkan setan itu. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita jadi orang yang rendah hati. Aku ada, sebagaimana aku ada. Yang pertama pasti karena Tuhan. Yang kedua, karena ada orang-orang yang Tuhan kirim di sekitar saya. Untuk menopang saya, menguatkan saya. Jadi kita selalu menghargai orang lain. Kita selalu berjuang, Tuhan bagaimana saya jadi berkat. Tuhan, saya gak boleh merugikan orang. Saya gak boleh menyusahkan orang. Saya gak boleh menyakitkan hati orang. Tapi dimanapun saya ada, saya rindu menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari selanjutnya. Mengapa iman menentukan perbedaan kita dengan orang dunia? Karena iman menentukan sukacita kita, iman menentukan pengharapan kita, integritas kita, kerendahan hati kita, lalu keberanian kita. Kita berani bukan karena kita nekat. Kita berani bukan karena kita gak pernah takut. Tapi kenapa kita berani? Karena Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun hari-hari ini kaki kita gemetar karena situasi yang terjadi, mungkin kadang-kala jiwa kita bergejolak karena kita dengar berita-berita yang menakutkan setiap hari kita mendengar berita yang menakutkan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diberikan keberanian oleh Tuhan. Karena kita percaya betul, singa dan ular tedung akan kita langkahi. Kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Apalagi cuman virus yang namanya COVID, saudara.
Apalagi cuma peristiwa yang namanya diberhentikan. Apalagi hanya peristiwa yang berkata dirumahkan. Apalagi yang namanya hanya PHK. Singa dan ular tedung akan kita langkahi. Dan kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya apa? Melewati saat-saat yang sukar. Selalu ada mujizat dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Wih. Sama-sama bilang sama saya, iman membuat saya berani. Orang mana ada bilang lomek-lomek ngoni semua. Ayo sama-sama bilang iman membuat saya berani. Ayo lebih semangat lagi. Kepal ke tangan kanan saudara di rumah masing-masing sama-sama bilang iman membuat saya berani. Haleluya. Kenapa saya ingin saudara mengucapkannya? Supaya itu masuk dalam roh saudara. Sehingga ketika roh saudara dalam tekanan bagaimanapun, tiba-tiba ada suara yang berkata dalam jiwamu, iman membuat saya berani. Selama kita hidup dalam iman, kita gak akan pernah takut. Haleluya. Selanjutnya, iman menentukan kesetiaan kita. Orang-orang yang beriman pasti menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang beriman tidak mungkin jadi pengkhianat. Orang-orang beriman tidak mungkin jadi pemberontak. Orang-orang beriman tidak mungkin dia mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Dimanapun Tuhan tempatkan dia, orang-orang beriman menjadi orang-orang yang setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya hitungan hari kita di beberapa daerah akan turut terlibat dalam pilkada serentak. Dan sebagai hamba Tuhan, saya tetap harus mendoakan dan mengarahkan saudara. Yang pertama selalu saya bilang, jangan jadi pelacur-pelacur politik. Jangan sampai ada orang Kristen yang mau terima uang haram saudara. Uang hanya untuk pilihan, lalu sudah menghalalkan segala cara. Itu adalah kejahatan. Cara Tuhan memberkati kita bukan dengan cara-cara seperti itu. Lalu yang kedua, pilihlah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga yang saya mau arahkan, pastikan mereka adalah orang-orang yang beriman dalam langkah kesehariannya. Karena orang-orang beriman pasti akan menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Kita jumpai banyak orang kadangkala hanya memakai jubah-jubah keagamaan untuk mengkelabui banyak orang. Karena dia pakai jubah-jubah keagamaannya untuk mempergunakan topeng kepalsuan dan kemunafikannya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, cari yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Cari yang sungguh-sungguh beriman. Dan kita doa betul. Jadi saudara-saudara yang mau masuk bilik suara, pastikan saudara berdoa betul. Sehingga apa yang Tuhan arahkan di saat itu yang saudara pilih. Sehingga Indonesia akan bangkit. Indonesia akan maju. Indonesia akan kuat. Karena berisi orang-orang yang tidak mencari kepentingannya sendiri. Terlalu banyak orang hari-hari ini asal ngomong. Terlalu banyak politisi-politisi yang saya sebut politisi busuk saudara, yang hanya untuk demi kepentingannya sendiri memutar balikan perkataan. Kita dengarnya aja mau muntah saudara, enak saudara melihat itu. Kita doakan supaya di bangsa ini mereka yang punya kepentingan seperti itu digeser dengan cara Tuhan. Tuhan sendiri akan menyingkapkannya sehingga Indonesia tetap tangguh, Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap penuh dengan berkat Tuhan. Saya katakan amin. Jadi saya simpulkan begini, kekristenan tanpa iman adalah kepalsuan serta ketertekanan. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, adalah kebodohan. Karena apa? Kebodohan. Karena tanpa iman kita gak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita gak akan melihat mujizat Tuhan. Kita gak akan lihat pertolongan Tuhan. Istilahnya cuman dapat capeknya doang saudara. Kita beriman, kita beragama, tapi cuma dapat capeknya doang. Tapi kalau kita beriman, kita melangkah dengan tekun dalam kemuliaan Tuhan. Kadangkala kita menghadapi badai, tapi di balik badai ada kemuliaan dahsyat yang kita terima. Yang saya katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana iman itu hadir dalam kehidupan kita? Jelas yang pertama saya pelajari, iman kita disempurnakan melalui yang pertama, iman timbul dari firman Tuhan. Nah, jadi bagaimana iman bisa timbul? Jelas Roma 10 ayat 17 bilang, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak dengar firman, banyak dengar firman, banyak dengar firman, banyak dengar firman. Itu membangkitkan iman, saudara. Yang kedua, iman kita disempurnakan melalui pengalaman bersama Tuhan. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang diproses, diuji oleh Tuhan, dia disebut sebagai anak. Karena itu pastikan kita berlomba dengan tekun. Lihat 2 Tesalonika 1 ayat 3-5. Kami wajib selalu mengucap syukur. Wah, luar biasa. Jadi pengalaman bersama dengan Tuhan akan menolong kita menjadi orang yang suka bersyukur. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara. Dan memang patutlah demikian.
Karena imanmu, haleluya. Kenapa kita bersyukur? Karena iman yang makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi lihat, jemaat di Korintus ini atau jemaat di Tesalonika ini mengalami yang namanya penganiayaan dan penindasan. Tapi saudaraku, Alkitab bilang apa? Ketabahan, ada iman, ada syukur, bahkan di tengah penganiayaan dan penderitaan yang kamu derita. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, salah jujur, kita semua menderita. Karena apa? Karena kita sedang diproses Tuhan. Kita harus pikul salib. Kita harus berkata tidak pada kenikmatan dan kesenangan dunia. Tetapi itu worth it. Itu layak saudara-saudara. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Saya katakan amin. Nah, adapun dalam mendasarkan iman, ada beberapa model orang Kristen. Jadi jelas ya. Yang pertama, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Tetapi yang kedua, iman kita disempurnakan melalui pengalaman-pengalaman bersama dengan Kristus. Nah, adapun dalam mendasarkan iman, saya pelajari di sini, ya kan? Yang perlu kita tahu ada beberapa model orang Kristen. Yang pertama, ada yang mendasarkan imannya pada nubuat. Waduh, dia senang sekali kalau ada orang nubuat. Tolong dong, siapa sih yang bisa nubuat? Tolong dong nubuatin saya gitu. Karena kalau ada nubuat, baru dia beriman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nubuat bukan dasar iman. Tapi nubuat hanya mengkonfirmasi apa yang sebetulnya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi kita nggak usah mikir-mikir, ini ada nubuatan tentang ini. Jalani aja hidup. Nanti pada saat kita mengalaminya baru, ini toh maksud Tuhan waktu itu menyampaikan nubuatan ini. Saya percaya nubuat. Kenapa saya percaya nubuat? Karena Alkitab ngomong tentang nubuat. Yang saya nggak percaya, lu buat-buat. Makanya Alkitab bilang, ujilah segala sesuatu. Nubuat yang tidak teruji, saya banyak sekali dengar nubuat, ya kan. Kadang-kadang, hai anakku, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setiap nubuat saya dengar. Tetapi setiap nubuat tetap saya uji. Bagaimana ujinya? Satu, firman. Yang kedua, melalui proses waktu. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang, seorang nabi, kalau dia bernubuat, tapi nubuatnya tidak tergenapi, dia harus diseret keluar kota dan dilempar batu sampai mati. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya ada saja orang-orang yang perasaannya, dianggap Tuhan sedang berbicara. Itu sebabnya hati-hati dengan nubuat. Saya tidak bilang bahwa nubuat itu jahat, keliru, salah, dan sesat. Tetapi saya harus jelaskan, ada yang betul-betul nubuat dari Roh Kudus. Dan harus diuji dengan firman, dan harus diuji dengan proses waktu tentang kebenarannya. Terbukti nggak nubuatan tersebut. Lalu yang kedua saya pelajari, ya kan, ada yang mendasarkan imannya pada nubuat. Ada yang nubuat yang harus diuji. Tapi yang kedua, ada yang namanya lu buat-buat. Nah, ini yang harus gereja Tuhan hati-hati. Jangan apa-apa, ini Tuhan bicara. Tuhan bicara pasti terkonfirmasi oleh firman. Karena Tuhan tidak pernah berbicara bertentangan dengan firman-Nya. Dan yang kedua, nubuat itu pasti harus terjadi. Lu buat-buat, ujungnya dibuat-buat, saudara. Ujungnya kalau nggak terjadi, ini karena begini sih, karena begini, nggak ada. Nubuat itu sesuatu yang terjadi, pasti terjadi. Haleluya. Nah, yang kedua, ada yang mendasarkan imannya pada berkat dan mujizat, ya kan? Pokoknya saya percaya ada berkat, saya percaya ada mujizat, amin. Tapi saya juga percaya biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Pokoknya kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan janji yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Dan mungkin yang terbaik berbeda dengan apa yang kita anggap baik. Dan kalau apa yang kita anggap baik tidak terjadi, kita tak bersyukur. Kenapa? Yang Tuhan kehendaki sudah terjadi. Haleluya. Nah, selanjutnya ada yang mendasarkan imannya. Jadi yang pertama ya, ada orang yang mendasarkan imannya pada nubuatan. Ya kan, hati-hati. Harus diuji baik firman maupun waktu. Dan ada nubuat, ada lu buat-buat. Yang kedua, ada yang mendasarkan imannya pada berkat dan mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat dan mujizat bukan dasar iman. Berkat dan mujizat adalah bonus kesetiaan kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, ada yang mendasarkan imannya pada perasaan dan kenyamanan sendiri. Jadi kalau dia rasa nggak nyaman, ini bukan dari Tuhan. Nah, kalau perasaannya nggak enak, ini bukan dari Tuhan, ya kan? Kalau dia biasanya pakai gemeter-gemeter, lalu dia lihat, gereja nggak ada gemeter-gemeter, Tuhan nggak hadir di sini. Ya kan, sebaliknya, kalau dia biasa sejuk,
hening, teduh, ya kan? Lalu kemudian dia dengar ada yang ribut-ribut berbahasa roh. Oh, ini bukan roh Tuhan, ini roh iblis katanya, ya kan? Karena measurementnya adalah perasaan dan kenyamanannya sendiri. Dan ini keliru, karena iman itu dasarnya adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yang saja katakan amin. Lalu beberapa model orang Kristen dalam iman, ada yang mendasarkan imannya pada hamba Tuhan, ya kan? Wah, hamba Tuhan ini kalau doa beres lah. Hamba Tuhan ini kalau doa, wah mujizat terjadi. Wah, hamba Tuhan ini kalau begini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dia dasarkan pada hamba Tuhan. Padahal Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya juga yang mengandalkan hamba Tuhan. Haleluya. Nah, yang Tuhan ajarkan buat setiap kita harus mendasarkan iman kita pada salib. Haleluya, saudaraku. Sebentar lagi rekan saya, Bapak Pendeta Julius Antoni dari gereja di Tamrin Residence akan memimpin perjamuan suci ini. Tapi saya mau akhiri dengan 5 hal yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Kita harus mendasarkan iman kita pada salib. Yang pertama, salib mengajar kita untuk harus siap menanggalkan hal-hal yang dapat mengganggu kesaksian serta perjalanan kita dengan Tuhan. Jadi ada tanggung jawab. Yesus menyelesaikan semuanya dari kayu salib. Tapi kitanya ada tanggung jawab. Hal-hal yang mengganggu kesaksian serta perjalanan kita dengan Tuhan harus kita tanggalkan. Beban, dosa, pikiran-pikiran negatif, rasa curiga, ya kan? Perasaan-perasaan yang selalu tertuduh, ya kan? Intimidasi kegelapan harus kita tanggalkan. Sehingga kita bilang aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup dalam aku. Caranya gimana? Peperangan. Setiap kali setan datang, lawan. Setiap kali kita curiga sama orang, setiap kali kita berpikir negatif, tolak. Karena sesuatu yang kita perjuangkan, kita tanggalkan, lama-lama kita merebut kemenangan yang sempurna dari Kristus. Haleluya. Dan yang kedua, salib mengajar kita bahwa ada perlombaan yang diwajibkan buat kita. Jadi hidup Kristen bukan hidup yang cengeng. Hidup Kristen bukan hidup yang sekadar datang, duduk, diam, dan terima mujizat. Bukan. Tapi hidup Kristen turun dan berjuang. Hidup Kristen melatih dirinya. Makanya Alkitab bilang latihan badani terbatas gunanya. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah diri kita untuk menginjil. Latihlah diri kita untuk jadi saksi Tuhan. Latihlah diri kita untuk tidak nyusahin orang. Latihlah diri kita untuk selalu hidup positif. Latihlah diri kita untuk selalu bersyukur. Latihlah hidup kita untuk selalu berkata tidak pada dosa. Latihlah diri kita untuk selalu hidup bijaksana. Bukan memaksakan kehendak. Bukan jadi orang-orang egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Selanjutnya, salib mengajar kita bahwa arah pandangan kita menentukan hasil. Kalau kita terus nengok ke belakang, pantas kita hidup dengan trauma. Kalau kita terus melihat kesalahan orang, pantas kita orangnya emosi terus. Kalau kita hidupnya gak pernah bisa mengampuni, pantas hidup kita tertekan terus dan penuh dengan amarah dan kebencian serta kepahitan dan kedendaman. Tetapi kalau arah pandangan kita Kristus, arah pandangan kita firman Tuhan, arah pandangan kita janji-janji Tuhan, arah pandangan kita destiny ilahi yang Tuhan sudah sediakan buat kita, saya percaya hidup kita luar biasa. Salib harus mendasari iman kita. Pastikan waktu hari ini kita angkat roti. Pastikan hari ini waktu kita angkat perjamuan kita angkat anggur di hadapan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, biarlah aku hidup oleh iman. Dan imanku berdasar pada salib. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang keempat, salib mengajar kita untuk tidak lemah dan putus asa. Dengan kita memandang salib, kita jadi orang-orang yang semangat. Dengan kita memandang salib, kita jadi orang-orang yang kuat. Dengan kita memandang salib, kita jadi orang-orang yang berani. Dengan kita memandang salib, kita selalu berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Yang saja katakan amin. Saudaraku, iblis pengen kita lemah. Iblis pengen kita putus asa. Karena orang lemah dan putus asa mudah menghalalkan segala cara. Orang yang lemah putus asa mudah kecewa. Orang yang lemah dan putus asa mulai tinggalkan pelayanan. Orang yang lemah dan putus asa gak semangat untuk menginjil, mencari jiwa dan memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Tetapi orang yang lemah dan putus asa cenderung akhirnya menghalalkan segala cara dan hidup dalam kesenangan dunianya sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Ada 5 berkat dahsyat. Kalau salib menjadi dasar iman kita, yang pertama, salib akan mengajar kita untuk harus siap menanggalkan hal-hal yang dapat mengganggu kesaksian serta perjalanan kita dengan Tuhan. Yang kedua, salib harus mengajar kita bahwa ada perlombaan yang diwajibkan buat kita. Kita harus semangat. Yang ketiga, salib mengajar kita bahwa arah pandangan kita menentukan hasil. Karena itu, pandang Yesus, pandang firman,
pandang janji-janjinya, pandang karya agung keselamatan Kristus, dan pandang darahnya yang tertumpah di kayu salib. Dan pandanglah destiny ilahi yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan selanjutnya salib mengajar kita untuk tidak lemah dan putus asa, supaya kita selalu yang terbaik melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima, salib mengajar kita untuk kita dapat menjadi anak-anak yang terdidik. Bukan anak-anak pungut, bukan anak-anak gampangan, bukan anak-anak serampangan, saudara-saudara, tapi anak-anak yang terdidik. Sehingga kita jadi orang yang tetap setia. Kita jadi orang yang berintegritas. Kita jadi orang yang sekali Yesus tetap Yesus. Kita menolak segala kebiasaan untuk menghalalkan segala cara. Kita menolak untuk hidup dalam bohong dan kepalsuan serta kemunafikan. Tapi kita hidup dalam terang Kristus. Haleluya. 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 Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah hari salib Kristus. Hari ini adalah hari untuk kita kembali dikuatkan, untuk tidak lemah dan putus asa, tapi berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Ibu, ada perlombaan bagimu. Bapak, ada perlombaan bagimu. Pelayan-pelayan Tuhan, ada perlombaan bagimu. Adik-adik muda, ada perlombaan bagimu. Saudara-saudara yang merasa tertolak, saudara-saudara yang merasa tersakiti, ada perlombaan bagimu. Dan kita pasti menang, karena kita disertai dengan pasukan malaikat. Kita pasti menang, karena ada Roh Kudus yang membimbing kita. Kita pasti menang, karena ada Alkitab firman Allah yang menjadi pegangan buat kita. Kita pasti menang, karena ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Haleluya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Pastikan hari ini kau beriman untuk kesembuhanmu. Pastikan hari ini kau beriman untuk mujizat. Pastikan kau beriman untuk hal-hal dahsyat. Ingat, orang benar akan hidup oleh iman. Yang lain boleh hidup dengan kekayaan, kekuatan, kemampuannya, tapi kita hidup oleh iman. Dan iman akan menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan Kristus. Jika hari ini saudara berkata, Tuhan tambahkan iman kami. Mungkin hari ini saudara berkata, Tuhan saya lemah. Tuhan, saya selama ini gampang putus asa dan kecewa. Saya gampang dendam. Saya gampang diikat dengan hal negatif. Taruh tangan kananmu di dada. Hani bilang, saya akan tanggalkan segala sesuatu yang mengganggu kesaksian saya dan mengganggu perjalanan saya dengan Tuhan. Saya akan tanggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Saya mau hidup dalam terang anugerah kuasa Tuhan. Saya mau berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat saya. Saya tetap akan mengarahkan pandangan saya pada Kristus, pada janjinya dan pada kehendaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu.